Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang aid. Aid ini termasuk daripada robit, yaitu lafadz yang berfungsi sebagai penghubung dengan kalimat sebelumnya, di mana istilah aid ini khusus untuk bab mausul. Jadi robit bisa berada di banyak tempat, namun khusus robit yang ada di dalam bab mausul ini disebut dengan aid. Aid ini sama dengan robit, yaitu berupa dhamir, di mana dhamir ini berada di dalam sila yang makna daripada dhamir ini kembali kepada mausul. Kita ambil contoh seperti lafadz jaa alladzi, darabtuhu, jaa telah datang, alladzi siapa seseorang, darabtu yang telah memukul siapa saya, hu kepada alladzi. Dhamir hu yang ada di dalam lafaz darabtuhu ini adalah merupakan aid, di mana keberadaan daripada hu ini berada di dalam sila dari isim mausul. Lalu bagaimana cara kita untuk menentukan aid di dalam susunan kalimat? Cara menentukan aid itu adalah tahap pertama kita harus mencari terlebih dahulu mausulnya. Apakah di sana terdapat isim mausul ataupun tidak? Jadi terlebih dahulu harus mencari isim mausul. Kemudian yang kedua adalah setelah menemukan isim mausulnya, maka kita harus melihat kepada jumlah yang terletak setelahnya isim mausul tersebut, di mana jumlah yang terletak setelahnya isim mausul ini adalah merupakan silah dari isim mausul tersebut. Baik silah ini berbentuk jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Kemudian yang ketiga, pada jumlah tersebut nantinya terdapat dhamir. Baik dhamir itu tampak di dalam penulisan ataupun tersimpan. Kita cari dhamir tersebut, di mana nantinya makna daripada dhamir ini akan kembali kepada isim mausul. Biasanya dhamir ini berupa dhamir ghaib ataupun berupa dhamir ghaibah. Kita ambil contoh seperti lafadz akrim alladzi zaraka. Akrim, hendaklah memuliakan siapa engkau, alladzi kepada orang, zaro yang telah berkunjung siapa dia, ka kepadamu. Dalam susunan ini terdapat isim mausul. Bagaimana cara kita menentukan aid dalam susunan ini? Jadi di sini kita lihat ada isim mausul, dan setelah isim mausul itu ada jumlah, yaitu lafadz zaroka. Maka jumlah ini adalah merupakan silah daripada isim mausul. Aidnya itu berada di dalam jumlah tersebut, yaitu yang berupa dhamir, baik dhamir tersebut tampak atau tidak, dan makna dhamir itu nantinya kembali kepada isim mausul. Di sini terdapat dhamir ka, sementara aid itu berupa dhamir ghaib ataupun dhamir ghaibah. Ka ini bukan dhamir ghaib ataupun dhamir ghaibah, melainkan dhamir mukhatab, maka dhamir ka ini bukanlah aid. Selanjutnya kita menemukan aid itu berupa dhamir yang tersimpan di dalam lafadz zaro yang kedudukannya sebagai fa'il. Jadi akrim hendaklah memuliakan siapa engkau, alladzi kepada orang, zaro yang telah berkunjung siapa dia. Jadi berupa dhamir, di mana makna daripada dhamir ini kembali kepada alladzi. Alladzi kepada orang, zaro yang telah berkunjung siapa dia, alladzi ka kepadamu. Maka dhamir yang tersimpan di dalam lafadz zaro yang berkedudukan sebagai fa'il itulah yang menjadi aid di dalam susunan ini. Ini contoh aid yang tidak tampak atau aid yang berupa dhamir mustatir. Selanjutnya kita perhatikan lafadz berikut. Marartu billadzi.
abuhu alimun. Marartu lewat siapa saya, billadzi bertemu dengan seseorang, abuhu yang adapun ayahnya alladzi, alimun ialah orang yang alim. Di sini terdapat isim mausul, maka jumlah yang terletak setelahnya isim mausul yaitu lafadz abu alimun ini adalah merupakan silah, dan pada silah inilah nanti akan terdapat ain. Di sini kita cari domer yang terdapat di dalam silah tersebut, dan di sini tampak domer hu. Domer hu ini adalah domer satu-satunya yang terdapat di dalam silah ini. Lalu kemudian kita lihat apakah makna daripada domer hu ini kembali kepada isim mausul. Marartu lewat siapa saya, billadzi bertemu dengan seseorang, abuhu yang adapun ayahnya alladzi. Maka di sini kita tahu bahwa makna daripada domer hu itu adalah alladzi. Maka domer hu ini adalah merupakan aid dari isim mausul yang ada. Jadi ini cara untuk menentukan aid dari isim mausul. Selanjutnya, bagaimana bentuk daripada aid itu? Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa aid itu bentuknya adalah berupa dhamir ghaib, baik berupa ghaib ataupun ghaibah. Yang pertama, ada kalanya dhamir ghaib itu berupa dhamir baris, yaitu dhamir yang tampak di dalam penulisan. Seperti contoh tadi atau contoh yang lain, jaa alladzi akramtuhu. Jaa telah datang, alladzi siapa orang, akramtu yang telah memuliakan siapa aku, hu kepada alladzi. Di sini terdapat aid yang terletak pada silah yang berupa jumlah fi'liyah, di mana makna daripada dhamir ini kembali kepada isim mausul. Dhamir hu ini tampak di dalam penulisan, maka ini adalah aid yang berbentuk dhamir baris. Kemudian yang kedua, ada kalanya dhamir tersebut tidak tampak di dalam penulisan atau tidak tampak di dalam penyebutan, maka dhamir tersebut berupa dhamir mustatir, yaitu dhamir yang tidak tampak namun maknanya tetap ada. Contohnya seperti lafaz jaa alladzi buriba. Jaa telah datang, alladzi siapa seseorang, buriba yang telah dipukul, siapa dia alladzi. Di sini terdapat isim mausul di mana aidnya ini terdapat pada sila yang bentuknya tidak tampak, artinya tersimpan di dalam lafaz duriba tersebut. Maka aid semacam ini merupakan aid yang berbentuk mustatir, yang tidak tampak di dalam penulisan. Kemudian yang ketiga, bentuknya ada kalanya mahdzuf. Ada kalanya dhamir tersebut dibuang. Contohnya seperti lafaz hadza alladzi darabtu. Hadza adapun orang ini, alladzi ialah orang, darabtu yang telah memukul siapa aku. Di sini terdapat isim mausul dan setelahnya terdapat silah. Namun aidnya di sini tidak disebutkan, baik itu berbentuk mustatir ataupun berbentuk baris. Jikalau kita menemukan hal semacam ini, maka aidnya di sini dibuang, dan hal ini diperbolehkan di dalam keadaan tertentu. Pada asalnya adalah darabtuhu, hadzal ladzi darabtuhu. Hadza adapun ini, alladzi ialah orang, darabtu yang telah memukul siapa aku, hu kepada alladzi. Jadi di sini terdapat dhamir hu yang dibuang, maka aid semacam ini masuk dalam kategori aid yang mahdzuf, yang dibuang ketika berada di dalam keadaan tertentu. Selanjutnya, apakah aid itu juga memiliki kedudukan i'rab? Jawabannya adalah iya. Kedudukan i'rab daripada aid itu terdapat beberapa macam. Yang pertama, ada kalanya aid itu berkedudukan sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Contohnya seperti tadi, yaitu berupa lafaz jaa
Alladzi Dorobtuhu, ja'a telah datang, alladzi siapa orang, dorobtu yang telah memukul siapa aku, hu kepada alladzi. Di sini aidnya berupa dhamir hu yang kedudukannya sebagai maf'ul bih daripada lafaz dorobtu. Kemudian yang selanjutnya ada kalanya kedudukannya sebagai fa'il. Contohnya seperti lafaz ja'a alladzi baka. Ja'a telah datang, alladzi siapa orang, baka yang menangis, siapa dia, alladzi. Di sini aidnya tersimpan di dalam lafaz baka, di mana kedudukannya adalah sebagai fa'il. Orang yang menangis itu telah datang. Kemudian ada kalanya pula kedudukannya sebagai naibul fa'il, seperti lafaz ja'a alladzi buriba. Ja'a telah datang, alladzi siapa orang, buriba yang telah dipukul, siapa dia alladzi. Buriba ini adalah silah daripada isim mausul, di mana bentuknya adalah mabni majhul, dan dhamir yang tersimpan di dalam lafaz duriba ini kedudukannya sebagai naibul fa'il. Di sini aidnya berupa dhamir mustatir yang maknanya kembali kepada alladzi. Kemudian selanjutnya ada kalanya aid itu berkedudukan sebagai mubtada. Contohnya seperti lafaz ja'a alladzi huwa alimun. Ja'a telah datang, alladzi siapa orang, huwa yang adapun dia, alladzi alimun ialah orang yang alim. Di sini terdapat isim mausul, di mana setelahnya terdapat jumlah ismiyah, dan kalimat awal daripada jumlah tersebut berupa dhamir, yang mana makna daripada dhamir itu kembali kepada isim mausul. Maka dhamir huwa ini adalah merupakan aid yang kedudukannya sebagai mubtada dari silah yang berupa jumlah ismiyah tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada kalanya aid itu berupa majrur, artinya berupa kalimat yang dalam keadaan jer. Contohnya seperti lafaz ja'a alladzi marartu bihi. Ja'a telah datang, alladzi siapa orang, marartu yang telah lewat siapa aku, bihi bertemu dengan alladzi. Orang yang pernah bertemu denganku itu telah datang. Di sini terdapat dhamir hu yang terletak setelahnya huruf jar bi. Maka di sini i'rabnya pun adalah majrur, yaitu diejarkan. Lalu bagaimanakah status daripada aid yang mahdzuf, yaitu aid yang dibuang? Apakah dibuangnya aid tersebut adalah suatu keharusan atau hanya sekedar boleh-boleh saja? Untuk menjawab semua pertanyaan ini akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini, dan selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama, dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.